Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-30 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema lagi penyembuhan pada hari Sabat. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 9 ayat 1 sampai dengan 5, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 15 dan ayat 19 sampai dengan 20. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 14 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 11 untuk ayat 5 dan sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 dan tanggal 29 Oktober 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 1 sampai dengan 6 merupakan bacaan pembuka dari Injil Lukas pasal 14 dan hanya ada pada Injil Lukas, di mana berkisah tentang Yesus Kristus yang menyembuhkan seorang yang sakit busung air pada hari Sabat. Kisah serupa juga dapat kita temukan dalam Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17 yang menjadi bacaan Injil pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025, 3 hari yang lalu. Hari Sabat adalah hari yang dikuduskan untuk Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana kita berhenti bekerja dan memberikan satu hari untuk beristirahat dan beribadah kepadanya. Namun Yesus Kristus mengenal maksud Bapanya, bahwa hari Sabat bukanlah hari di mana kita juga berhenti untuk berbuat baik dan benar. Yesus Kristus pernah berkata bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, sehingga bukan manusia untuk hari Sabat. Kita bisa baca dalam Injil Markus 2 ayat 27. Yesus Kristus berani melanggar hukum Sabat, lalu mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh merasa nyaman dalam situasi kondisi ketidaknyamanan, buta dalam ketidakbutaan. Apa yang benar, tepat, dan penting ketika kita berhadapan dengan situasi kondisi yang sangat menantang dalam kehidupan ini perlu memberi prioritas pada nilai-nilai luhur dan berada
berani bertindak demi kemanusiaan dan keselamatan orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, mustahil bagi Yesus Kristus untuk terus menikmati perjamuan di rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi, sementara ada yang membutuhkan belas kasih dan pertolongan darinya. Sementara para ahli Taurat serta orang-orang Farisi hanya diam saja. Diam tidak selalu benar, diam juga tidak selalu emas, malah bisa jadi bikin cemas serta gemas. Itulah sebabnya Yesus Kristus lantas bergerak dan mengambil tindakan. Kita semua dipanggil oleh Allah Tritunggal Maha Kudus untuk tidak tinggal diam dan menjadi orang baik, benar, dan sempurna dalam menaati aturan dan hukum, mencintai dan menghargai martabat sesama manusia, terutama saat sedang membutuhkan belas kasih dan pertolongan. Mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus tidak dapat dipisahkan dari bagaimana kita mengasihi sesama. Karena itulah hukum utama dan hukum yang terutama telah Yesus Kristus ajarkan selama ini kepada kita. Jadi, bagaimana kita mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus tercermin pula dari bagaimana kita mengasihi sesama kita. Pemahaman iman yang benar akan membantu kita untuk hidup suci dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, serta setia pada hal-hal yang luhur. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang dan mencerahkan bagi sesama dimanapun dan kapanpun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.